Oke, dalam video kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang bagaimana caranya mengerjakan tugas yang terakhir saya kirimkan lewat PA dari saudara Michael tadi malam, tepatnya tengah malam, atau mungkin baru tadi pagi saudara menerimanya. Jadi di tugas itu sudah ada file baca saya dulu. Kalau saudara membukanya, saudara melihat ini adalah persiapan-persiapan dari untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, sebelumnya saya pakai hand sanitizer dulu, nih, supaya tangannya tetap steril dan bersih. Baik. Nah, sekarang kita lihat perintahnya di situ. Di set pertama, silakan saudara membuat satu file dengan isinya 3 set. Set pertama diberi nama info, sedangkan set yang kedua diberi nama database, dan set yang ketiga diberi nama cetak. Nah, saya sudah membuatkan setnya seperti ini. Contohnya, saya langsung saja. Ini set yang pertama diberi nama info, karena ini berisi informasi-informasi tentang kartu ujian tersebut. Kemudian di set yang kedua, saya memberi nama database. Saya mengambil data yang kemarin, ya. Di tugas yang kemarin hanya ini ada penambahan NISN, jurusan, nomor ujian, dan nomor meja. Fotonya dengan data yang lain masih sama. Lalu di set cetak, saya mencoba mendesain seperti ini. Itu tergantung kepada desain kamu masing-masing. Secantik desainnya masing-masing itu bebas. Yang jelas, tugas kita adalah di bagian akhir ini, di bagian cetak ini. Nah, kita lihat di sini infonya kita cocokkan. Saya membuat seperti ini. Di sini kita lihat di set yang pertama itu ada kop sekolah. Ini nama sekolahnya. Oke. Kemudian alamat sekolah. Ini alamat sekolah. Lalu ada logo Tut Wuri Handayani di sini saya letakkan. Ya, kalau kamu tidak punya silakan browsing di Google, ketik Tut Wuri Handayani PNG kayak gitu. Tut Wuri Handayani PNG. Kamu akan melihat logo yang berekstensi PNG seperti yang saya punya sekarang. Nah, kemudian nama kartu diberi nama kartu peserta ujian. Ini ya, judul kartunya, kartu peserta ujian. Lalu ada peraturan ujian, saya tulis ini tatip ujian. Yang pertama itu tunjukkan kartu sebelum masuk ruang, harap hadir tepat waktu, kemudian toleransi telat adalah 5 menit, jika kartu hilang hubungi wali kelas. Nah, gitu. Nah, di set yang kedua, siapkan data-data sebanyak 10 orang. Nah, kemarin kan sudah mengetik database mahasiswa, bisa gunakan itu untuk latihan ini, ya. Seperti di sini, saya menggunakan data yang kemarin, hanya perbedaannya di sini ada tambahan NISN, ya, ada jurusan, nomor ujian, dan nomor meja. NISN ini nomor induk siswa nasional. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, set 2 sudah. Ini semua sudah kita siapkan. Kemudian di set yang ketiga, versi cetak itu memuat informasi dan kop serta alamat sekolah gunakan formula VLOOKUP. Saya koreksi ini. Ini bagian ini tidak menggunakan fungsi VLOOKUP, ya. Saya hapus. Juga nama kartunya ini tidak menggunakan fungsi VLOOKUP. Nanti saya akan ajarkan caranya. Kemudian nama siswa. Nah, ini baru menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP yang mengambil data dari set yang kedua, seperti yang kemarin diajarkan. Nah, kita mau, mungkin saya tidak mengajarkan yang bagian ini, ya. Saya hanya memberitahu sedikit saja, supaya nanti kalian berkarya sendiri, supaya tidak selalu dituntun oleh dosen. Kecuali kalau udah mentok, silakan serah WA saya. Nah, di sini kita mencoba mulai informasi kop dan alamat sekolah. Kita masuk ke cetak ya. Sini. Di sini harusnya ada informasi kop dan alamat sekolah. Kop sekolah itu diambil dari
tabel info. Caranya adalah mudah sekali, saudara masukkan rumusnya sama dengan di situ, seperti ini. Sama dengan, terus saudara masuk ke info, lalu ambil ini, ya. Saudara perhatikan di atas, sudah ada info tanda seru C3. Dan ini harus di-stringkan dengan cara menekan F4 di keyboardnya, seperti itu, karena dia akan diabsolutkan itu. Jadi hasilnya seperti ini. Saudara tinggal menekan enter, nanti akan muncul sekolah menengah atas Joseph Khatulistiwa. Nah, kenapa ini tidak full? Karena ini tabelnya ini masih terlalu kecil. Saudara bisa sesuaikan. Mungkin ini bisa dikecilkan hurufnya, ya. Lalu ke alamat, masih sama seperti tadi, sama dengan. Saudara kalau lihat ini, ya, ini bisa di-copy, ya. Copy saja di sini. Sorry. Berarti kalau tadi C3, sekarang C4 ya alamatnya. Nah, kayak gitu. Ya, karena alamat ini posisinya di C4. Ini, C4 ini. Nah, kayak gitu. Ya, sekarang apalagi? Nama kartu. Nama kartu peserta ujian. Baik, nama kartunya di sini. Kita mungkin letakkan di sini. Nama kartu itu posisinya di C5 ya. Nah, saya masih mengcopy rumus yang tadi di sini. Ini sekarang C5. Nah, kartu peserta ujian kayak gitu. Oke, sekarang jelas ya. Nah, di sini adalah logo apa tadi? Tut Uri Handayani. Nah, ini supaya dia muat, ini bisa di wrap text saja di mark and center. Nah, begitu. Oke, ini kita naikkan ke atas. Itu desain kita ya. Nah, sekarang di sini adalah logo Tut Uri Handayani. Kemarin sudah diajarkan caranya, yaitu dengan cara mengklik di sel gambar, bukan di gambarnya seperti ini. Ini salah. Yang benar adalah di sel gambarnya ini. Ctrl C atau artinya mengcopy. Kita lari ke cetak. Di sini kita paste di tab home ya. Paste link picture. Nah, seperti ini. Nah, secara perhatikan ini gambarnya besar ya. Tinggal kita sesuaikan saja ya. Nah, kenapa ini gambarnya itu backgroundnya warnanya hijau? Nah, karena di info ini backgroundnya kebetulan warna hijau. Nah, supaya netral, kita ganti backgroundnya ini dengan warna putih saja. Kayak gini. Oke, ya. Di sini juga seharusnya udah berubah jadi putih. Nah, tinggal kita kecilkan logonya ini, kita letakkan posisinya di sini. Nah, baik, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini kurang besar, saya lihat, saudara bisa lari ke info, bisa besarkan gambarnya di sini. Nanti biasanya di sini akan ikut lebih besar lagi, kayak gitu, ya. Nah, masalah di bagian ini, kemudian di bagian nama dan data kartunya ini, ya tinggal saudara isi. Kemarin kita sudah belajar mengurutkan data, ya. Nama itu dari data, kemudian data validation, ini list, kemudian source-nya kita ambil dari database. Ini nama. Oke, seperti ini kita klik sekali lagi, lalu oke. Ya, ini udah ada nama di sini, Agus Wardi. Nah, tempat dan tanggal lahir, saudara bisa menggunakan fungsi proper dan sekaligus juga VLOOKUP. NISN dan jurusan juga saudara bisa menggunakan fungsi proper dan VLOOKUP. Juga nomor ujian dan nomor meja menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, di sini adalah fotonya. Fotonya kemarin sudah kita pelajari di database. Ambil foto dari sini. Ctrl C. Kemudian di sini kita paste, ya, paste seperti ini, link picture,
Oke, tinggal kita sesuaikan besarnya supaya jelas. Nah, kemudian jangan lupa ini kita harus beri formula dulu di foto ini, ya, di file name. Kita katakanlah kasih nama foto, kemudian index kurung buka, kita ambil fotonya di sini di kolom foto seperti ini, lalu tambahkan satu rumus lagi, match, ya, matchnya di nama ini, kemudian titik koma lagi, lalu kita ambil dari nama-nama ini, ya, seperti itu, tanda kurung 2 kali, dan oke. Sekarang Agus Wardi, fotonya udah benar. Amiliati Kiki, oh sorry, ini kita belum ganti menjadi foto, ya. Ini ganti menjadi foto. Oke, Amiliati Kiki, foto, Kurnia Putra. Oke, kemudian di sini nanti di informasi informasi tata tertib ujian. Nah, kita ketik misalnya tata tertib ujian. Nah, tata tertib ujian ini kita ambil seperti mengetikkan ini tadi di info ini, ya, dicetak, kita sama dengan, kemudian info, lalu kita klik di sini, ya. Ini kita absolutkan. Kita absolutkan seperti begini, dan enter. Tunjukkan waktu sebelum ujian. Nah, ini kita bisa copy. Ini sekarang C14, ya. Nah, harap hadir tepat waktu. Kemudian sekarang ke 15. Nah, dan yang terakhir itu adalah 16. Oke. Jika kartu hilang, hubungi wali kelas. Sudah sesuai, ya, dengan ini. Nah, silakan saudara berkreasi, membuat desain sebagus mungkin, dan membuat kartu ini juga sebagus mungkin sesuai dengan kreasi Anda. Nah, kemudian tadi ada satu masalah yang buat pengguna Office 2007 yang tidak bisa mengurutkan data. Secara gampang saja, yang ketika mengurutkan data, ini saya kasih contoh, data, kemudian list, lalu source, kemudian mencari dari set lain itu ada terjadi error, ya, terjadi error. Secara gampang saja, caranya mudah sekali bagi pengguna Office 2007. Ketikkan sama dengan di sini, ya, lalu pilih database, nama ini. Nah, nama ini serap, perhatikan di atas ini, ya, berikan string di sini, dan di sini juga. Berikan string, ini saudara cut, ya, saudara cut, lalu saudara klik di tab data, data validasi, list, kemudian di sini pastekan yang tadi saudara cut. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang muncul di sini datanya. Nah, seperti itu, ya. Bagi pengguna Office 2007. Yang tidak menggunakan Office 2007, itu bisa seperti yang cara ini tadi. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.